Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai polimer. Simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan baik-baik ya. Polimer merupakan suatu makromolekul atau molekul raksasa yang tersusun dari satuan-satuan monomer. Perlu diketahui bahwa dalam satu molekul polimer terdiri dari ribuan bahkan jutaan monomer. Apa itu monomer? Monomer merupakan molekul atau senyawa yang merupakan satu satuan penyusun polimer. Sekarang kita akan belajar penggolongan polimer. Berdasarkan reaksi pembentukannya, polimer dibedakan menjadi yang pertama, polimer adisi, yakni polimer yang terbentuk dari hasil penjenuhan ikatan rangkap monomer pembentuk. Jadi monomer pembentuk polimer adisi adalah senyawa berikatan rangkap, dan ketika antar monomer berikatan untuk menjadi polimer, terjadi reaksi adisi atau penjenuhan ikatan. Kemudian ada lagi polimer kondensasi, yakni polimer yang terbentuk dari hasil penggabungan dua molekul dengan melepaskan molekul air. Jadi suatu polimer kondensasi terbentuk dari dua jenis atau lebih monomer. Dua jenis atau lebih monomer tersebut kemudian akan bergabung, dan pada proses penggabungannya dilepaskan suatu molekul air. Kemudian berdasarkan sumber bahannya, polimer dibedakan menjadi polimer alami dan polimer sintetis. Polimer alami merupakan polimer yang terbentuk secara alami di alam, sedangkan polimer sintetis merupakan polimer yang dibuat oleh manusia. Kemudian berdasarkan jenis monomernya, polimer dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Homopolimer merupakan polimer yang hanya tersusun dari satu jenis monomer saja. Sedangkan kopolimer merupakan suatu polimer yang terbentuk dari beberapa jenis monomer. Berdasarkan daya tahan terhadap panas, polimer dibedakan menjadi polimer termoset dan polimer termoplas. Polimer termoset merupakan polimer yang tahan terhadap panas dan sulit untuk didaur ulang. Sedangkan polimer termoplas merupakan polimer yang tidak tahan panas tetapi mudah untuk didaur ulang. Sekarang kita akan belajar polimer adisi yang penting atau yang sering muncul di soal dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah polietena. Polimer polietena terbentuk dari monomer-monomer etena. Rumus struktur etena tentu kalian sudah tahu ya, suatu senyawa alkena dengan dua atom C. Struktur polimer polietena dapat dituliskan seperti ini. Huruf N di sini melambangkan jika monomer etenanya berjumlah sangat banyak, ribuan bahkan jutaan. Jadi ribuan bahkan jutaan etena akan bergabung menjadi satu, membentuk polietena. Sifat dari polietena adalah termoplas atau tidak tahan panas.
Kemudian polietena merupakan suatu polimer sintetis atau buatan manusia dan kegunaannya adalah sebagai bungkus kabel plastik. Kemudian ada lagi PVC atau polyvinyl klorida. Monomer pembentuknya adalah vinyl klorida. Struktur polimernya dapat kalian lihat ya. Nah, sifat dari polimer PVC ini adalah termoplas atau tidak tahan panas. Sumbernya adalah sintetis atau buatan manusia dan digunakan sebagai bahan pembuat pipa paralon. Kemudian kita juga punya polipropilena. Polimer polipropilena terbentuk dari monomer yang berupa satu propena, senyawa alkena dengan 3 atom C. Struktur polimernya seperti ini ya. Ingat, pada suatu struktur polimer adisi, ikatan rangkap dari monomernya sudah tidak terlihat lagi karena sudah mengalami adisi. Polipropilena bersifat termoplas atau tidak tahan panas. Kemudian polipropilena merupakan polimer buatan manusia yang digunakan sebagai bahan pembuatan tali, karung, dan botol plastik. Kemudian kita juga punya polistirena. Monomer pembentuknya adalah stirena. Struktur polimernya seperti ini. Sifatnya termoplas atau tidak tahan panas. Kemudian dia juga merupakan buatan manusia dan digunakan sebagai pernis kayu, styrofoam, dan isolasi plastik. Kemudian kita punya poliisoprena atau karet alam. Monomernya berupa isoprena. Struktur polimernya seperti ini ya. Nah, karet alam bersifat termoplas atau tidak tahan panas. Sumbernya otomatis dia merupakan suatu polimer alami atau yang terbentuk di alam. Kegunaannya adalah sebagai bahan pembuatan ban mobil. Kemudian ada lagi teflon yang monomer pembentuknya berupa tetrafluoroetana. Ini merupakan suatu senyawa haloalkana ya. Nah, kemudian struktur polimernya seperti ini. Sifatnya termoset atau tahan terhadap panas. Dia merupakan suatu polimer buatan manusia dan digunakan sebagai bahan untuk membuat alat memasak serta setrika listrik. Sekarang kita akan belajar polimer kondensasi yang penting. Yang pertama adalah amilum. Monomer pembentuk dari polimer amilum adalah glukosa. Struktur polimernya seperti ini ya. Nah, sifat dari amilum adalah termoplas atau tidak tahan panas. Sumbernya otomatis dari alam atau bersifat alami. Nah, amilum merupakan senyawa utama penyusun karbohidrat seperti singkong dan beras. Kemudian kita punya selulosa yang monomer pembentuknya juga berupa glukosa. Perbedaan struktur polimer dari amilum dan selulosa nanti terletak pada nomor atom C yang terikat ya. Nah, kemudian selulosa itu bersifat termoplas atau tidak tahan panas. Sumbernya alami dan selulosa merupakan senyawa utama penyusun kayu. Berikutnya kita punya nilon. Polimer nilon terbentuk dari dua jenis monomer, yakni asam adipat dan heksametilendiamin.
antara asam adipat dan heksametilendiamin nantinya akan saling bergabung seperti ini dengan melepaskan molekul air. Jadi OH dari asam adifat nanti akan lepas dan bergabung dengan H dari heksametilendiamin yang juga lepas. Kemudian membentuk molekul air. Struktur polimernya seperti ini ya. Sifat dari nilon adalah termoplas. Sumbernya dari sintetis atau buatan manusia. Kemudian dia digunakan dalam industri tekstil. Berikutnya adalah melamin. Melamin terbentuk dari monomer yang berupa fenol dan formalin atau formaldehid. Strukturnya seperti ini ya. Sifatnya termoset atau tahan panas. Sumbernya dari sintetis atau buatan manusia. Kemudian kegunaannya adalah sebagai bahan untuk membuat piring, gelas, dan lain sebagainya. Jadi ini piring atau gelas yang sepertinya terbuat dari plastik, tetapi sesungguhnya dia terbuat dari melamin. Jadi dia tahan terhadap panas. Kemudian ada lagi dakron atau poliester. Monomer pembentuk dakron adalah asam tereftalat dan etilen glikol. Strukturnya seperti ini ya. Sifat dari dakron adalah termoplas atau tidak tahan panas. Sumbernya dari sintetis dan kegunaannya sebagai pipa rekam magnetik dan wool sintetis. Kemudian ada bakelit yang terbentuk dari monomer berupa metanal dan fenol. Strukturnya seperti ini ya. Sifatnya termoset. Sumbernya dari sintetis dan dia digunakan sebagai bahan baku kabel. Terakhir kita punya prospek. Monomer pembentuknya berupa propanon dan metanal atau formalin. Strukturnya seperti ini. Sifatnya termoplas, kemudian dia merupakan polimer buatan manusia. Kegunaannya diantaranya sebagai pengganti gelas, jendela pesawat terbang, peralatan bedah, kacamata debu, dan reflektor di jalan raya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.